Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sampai bertemu pada episode kita di bulan Ramadan kali ini. Hadirin pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah. Senang sekali pada kesempatan ini kita dapat merajut kembali menjalin majelis ilmu di bulan yang penuh keberkahan ini, bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan hanya bulan yang membahas tentang ibadah puasa saja, tetapi juga bulan peningkatan segala aspek dan segmen kehidupan. Termasuklah dalam menata kehidupan kita, termasuklah dalam menata dan memanage keuangan keluarga kita. Pada bulan Ramadan, di mana pintu-pintu keberkahan dibukakan oleh Allah, maka kita selayaknya memanfaatkan setiap detik, setiap helaan nafas untuk menambah kebaikan yang menjadi bekal kita kelak bertemu dengan Allah. Hadirin pemirsa Kompas TV rahimakumullah. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas sedikit kisah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang menjadi ikon kisah sukses seorang pengusaha yang sukses dalam kehidupan bisnisnya yang digunakan di jalan Allah, tidak melupakan kehidupan akhiratnya dengan kehidupan dunianya. Abdurrahman bin Auf berangkat hijrah menuju Madinah dengan meninggalkan hartanya di kota Makkah. Beliau memulai dari nol kisah suksesnya, bahkan ketika ditawari oleh seorang sahabat Ansor, Sa'ad bin Rabi' yang menawarkan harta dan istri untuk dinikahi, beliau menolak. Tetapi beliau meminta ditunjukkan baginya letak pasar untuk memulai bisnis dan kehidupan ekonominya. Masya Allah. Seiring waktu, kita lihat dengan kerja keras, kejujuran, dan akhlak Islami, Abdurrahman bin Auf mencapai kesuksesan dalam bisnisnya dan memanfaatkan kekayaan yang dititipkan oleh Allah untuk memberi bekal bagi perjuangan Islam dan membantu kaum fakir miskin. Masya Allah. Sebagaimana sebuah slogan yang kita dengarkan dan kita doakan, ya Allah, jadikanlah dunia dalam genggaman tanganku dan jadikanlah akhirat di dalam hatiku. Hal ini sejalan dengan Al-Ghazali, seorang ulama karismatik Islam, dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin yang menyatakan bahwa sesungguhnya kekayaan yang dititipkan Allah kepada kita digunakan sebesar-besarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ternyata itu lebih bermanfaat dan lebih mulia di sisi Allah. Menjadi bekal seluas-luasnya, bermanfaat bagi orang lain, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr, ayat 18, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad,
Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau lakukan. Shadaqallahul azim. Jika kita berkaca dari ayat di atas, maka selayaknya lah ini menjadi motivasi bagi kita untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat di bulan Ramadan ini, menata kehidupan ekonomi kita. Tujuannya adalah untuk menggapai ridhonya Allah. Niatnya karena ingin Allah makin sayang kepada kita. Caranya agar sesuai dengan keinginan Allah dengan cara yang diridhoinya. Dan tujuannya dilakukan secara seluas-luasnya dapat memberi manfaat bagi umat, bagi kita, keluarga kita, masyarakat, dan negara kita, Indonesia yang tercinta. Semoga apa yang kita niatkan menjadi pembuka pintu-pintu keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah, pintu keberkahan adalah terbukanya pintu-pintu kebaikan. Akan terbuka kembali bagi kita pintu rezeki, pintu kesehatan, keluarga, anak-anak yang menyenangkan hati, pekerjaan, karir, dan lain sebagainya. Semoga apa yang kita niatkan diridhoi oleh Allah, dimudahkan jalannya, dan menjadi semangat bagi kita beribadah di bulan Ramadan ini. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai pentingnya meluruskan niat kita dalam berekonomi, menata keuangan kehidupan kita pribadi, maupun menata keuangan keluarga dan bisnis kita karena semata-mata ingin menggapai ridhonya Allah, maka kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar apa yang kita niatkan menggapai ridhonya Allah menjadi terlaksana di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, yang pertama kita dapat melakukan satu perencanaan atau anggaran. Kita mendesain sejak sebelum Ramadan hadir ataupun ketika kita sudah berada di bulan Ramadan, apa yang ingin kita lakukan untuk membuka pintu-pintu keberkahan. Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai unsur. Yang pertama, kita lakukan perencanaan dengan teliti, dengan menganalisis terlebih dahulu apa kekuatan, apa kemampuan, strengthness, dan apa kendala yang akan kita hadapi ke depan. Menata keuangan keluarga kita atau bisnis kita di bulan Ramadan juga merupakan bahagian dari jihad fisabilillah. Karena apa? Jika kita memiliki harta, kita dapat gunakan di jalan Allah, kita dapat berdaya secara ekonomi dan memberdayakan orang lain, kita dapat memulai satu amalan yang menjadi amal jariah dan menjadi investasi akhirat kita.
Karena sesungguhnya orang-orang yang menghabiskan penghasilannya atau pendapatannya tanpa berinvestasi untuk hari tuanya, itu sama dengan orang-orang yang beramal tetapi melupakan investasi akhiratnya. Jadi kalau kita bekerja di masa muda kita, hendaklah kita menginvestasikan sebahagian rezeki yang diberikan oleh Allah, tidak hanya untuk konsumtif belaka, tetapi juga melakukan investasi-investasi yang sesuai dengan syariat. Apa saja investasi yang sesuai dengan syariat? Tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang pertama, tidak mengandung unsur riba. Yang kedua, tidak mengandung unsur gharar. Ketiga, tidak berlebih-lebihan atau boros, dan lain sebagainya. Karena itu, ketika menyusun perencanaan, sebaiknya kita sudah mendata hal-hal mana yang menjadi kebutuhan dan hal-hal mana yang menjadi keinginan. Kita harus bedakan istilah kebutuhan dengan keinginan. Karena sesungguhnya kebutuhan setiap orang tentu berbeda-beda, dan kita yang lebih tahu serta lebih dapat mengidentifikasi yang mana menjadi kebutuhan kita, yang mana menjadi kebutuhan keluarga atau bisnis kita, dan yang mana hanya sekedar keinginan belaka. Suatu fenomena yang banyak kita temui di masyarakat saat ini adalah ketika menghadapi bulan Ramadan. Masyarakat cenderung berlebih-lebihan dalam hal konsumtif. Apakah dari segi membeli bukaan yang berlebih-lebihan, lebih daripada kebutuhan, sehingga berakhir dengan tabzir, berakhir dengan terbuang, atau sudah kekenyangan, ataupun ketika menghadapi Idul Fitri, membeli perlengkapan lebaran yang melebihi dari kemampuan dan kebutuhan. Tidak dilarang untuk merayakan hari Idul Fitri atau lebaran, tetapi hendaknya kita sudah merencanakan jauh hari sebelumnya. Jadi tidak tergiur dengan diskon ataupun iklan yang berseliweran di mana-mana. Kita sudah merencanakan bahkan jauh hari sebelum Ramadan tiba, berapa yang akan kita alokasikan untuk membeli barang konsumtif, untuk bersedekah di jalan Allah, untuk memberi bukaan puasa, untuk berinfak atau berwakaf, dan untuk persiapan Idul Fitri. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya perencanaan ini sesuai dengan tuntunan Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang tadi dibacakan. Bahwa jika kita melakukannya karena semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin menjadi bekal kita nanti di yaumil akhir, yakinlah setiap rupiah yang kita keluarkan, setiap effort pengorbanan yang kita berikan, walaupun untuk membeli kebutuhan pribadi, keluarga, ataupun bisnis kita, tetap dihitung Allah menjadi bekal yang menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Tadi kita sudah membahas bagaimana kisah sukses salah satu sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, bagaimana meluruskan niat dan menjadi motivasi dalam berekonomi dan menata kehidupan keuangan keluarga di bulan Ramadan.
Kemudian bagaimana membuat perencanaan yang baik, tidak berlebih-lebihan, tidak menghambur-hamburkan atau tabzir, serta mempertimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Sekarang kita lanjut ke tahapan berikutnya. Ketika seorang muslim sudah berhasil menata kehidupan keuangan dirinya pribadi, keluarganya, dan bisnisnya, maka dia harus mulai berpikir bagaimana menata kehidupan di masyarakatnya. Masjid adalah suatu tempat yang penuh keberkahan dan harus menjadi pusat perekonomian umat saat ini. Berkaca dari kisah para sahabat dan Rasulullah di masa lampau, di mana masjid menjadi pusat peradaban, maka marilah sama-sama kita mulai mensyiarkan kegiatan-kegiatan literasi keuangan, ekonomi, pemberdayaan, pelatihan, dan semua aktivitas yang membangkitkan perekonomian umat berawal dari masjid. Bagaimana agar masjid dapat berfungsi menjadi lembaga yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan syariah. Bagaimana berawal dari masjid, kita mulai dengan aktivitas yang membangkitkan perekonomian umat. Apakah kita melakukan bazar murah? Atau kita melakukan pelatihan bagi remaja yang putus sekolah dengan memberi mereka pelatihan-pelatihan yang dapat menjadi bekal bagi mereka. Tentunya jika kita mengajak generasi muda, Gen Z khususnya, untuk dekat ke masjid, maka gunakanlah bahasa yang sesuai dengan mereka. Marilah ajak generasi muda di sekitar kita untuk beramai-ramai mensyiarkan ekonomi umat berawal dari masjid. Mungkin kita dapat belajar bagaimana karakter generasi muda sehingga dengan bahasa-bahasa yang mudah dicerna oleh mereka, kita dapat menyampaikan nilai-nilai Islam. Sehingga generasi muda yang kita tahu saat ini sangat dekat dengan gadget, dengan berbagai macam isinya, berbagai macam tontonan, ada yang baik maupun yang buruk, dapat kita counter. Dengan cara apa? Dengan cara dekat kepada mereka. Tidak cukup kita hanya mengandalkan pelajaran agama yang dipelajari di sekolah saja. Tentunya hadirin pemirsa Kompas TV rahimakumullah, kita punya harapan besar. Anak-anak kita, generasi muda Islam, akan menjadi pilar kebangkitan umat berawal dari masjid. Bagaimana hati seorang pemuda yang terpaut pada masjid menjadi benteng, menjadi hijab dari api neraka, menjadi harapan dan tumpuan keluarga. Tentunya marilah kita bersikap inovatif, kreatif, mencari cara sehingga masjid menjadi pusat bagi para remaja dalam meningkatkan kompetensi dirinya, mengupgrade kemampuan dan potensinya dengan bekal yang ada dikaruniakan Allah kepada mereka, dan juga menjadi penguat bagi masyarakat ekonomi lemah di sekitar kita. Masjid dengan segala kelebihan yang diberikan Allah, sebenarnya banyak sekali potensi yang dapat kita eksplor lebih lanjut.
bagaimana para penjual jajanan atau bukaan yang berada di pinggir jalan dapat kita rangkul agar makanan yang mereka jual tidak rugi jika tidak laku, tetapi ditampung oleh masjid untuk berbuka dan aktivitas tarawih serta tadarus mensyiarkan siang dan malam Ramadan. Bagaimana menggait, membuka pintu hati para muzaki untuk menyalurkan zakat, sedekah, infak, wakaf, beasiswa, dan support dana lainnya melalui masjid, tentunya dengan cara menjadikan masjid lebih transparan. Segala aktivitas keuangan dapat diketahui dengan jelas oleh masyarakat, dari mana sumbernya dan kemana saja digunakan. Insya Allah, dengan berbekal 3 hal tadi, motivasi yang kuat, niat dan cara sesuai dengan keinginan Allah, kita satukan hati di bulan suci ini menjadi lebih berdaya kembali secara ekonomi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.